Dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya agar kualitas audio selama sesi berlangsung terjaga dengan baik. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di bawah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Cyrillus Harinowo, PhD, penulis buku Towards the Age of Electric Vehicles dan pakar ekonom Indonesia. Yang terhormat, Bapak Dr. A. Prasentiantoko, Rektor Universitas Atmajaya. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusumaning Tuti Esutiono, SH-LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat, Honorable Faculty Indonesia Banking School, Profesor Dr. Adrianus Moy, Anggota Senat Akademik Eksternal Indonesia Banking School, Bapak Joko Santoso Mulyono, Bapak Dr. Erik Wijaya, SE.ME. Undangan tamu kehormatan, Bapak Suterjo Joyo Sumarto, Bapak Hartadi Asarwono. Yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT, MPhil, CIMBA, Moderator Book Review Towards the Age of Electric Vehicles. Yang kami hormati, para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang kami hormati pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, pimpinan lembaga sekuritas dan aset manajemen, pimpinan lembaga keuangan lainnya, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga penjaminan, modal ventura, dan dana pensiun. Yang kami hormati pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan asosiasi pendanaan fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital.
Yang kami hormati mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School, serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menyempatkan hadir pada pagi ini. Perkenalkan, saya Daniela Quinta Anastasia, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School yang akan memandu acara book review hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Foto bersama. 5. Welcoming Notes Ketua Indonesia Banking School. 6. Pembicara pembahas resensi buku. 7. Pemaparan materi buku oleh penulis. 8. Diskusi dan tanya jawab. 9. Penutup dan kesimpulan. 10. Penyerahan plakat. 11. Penutup. Pada book review pagi ini, dengan total partisipan hingga saat ini 550 pendaftar, diantaranya 149 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dengan ini, saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir pada hari ini. Universitas Syah Kuala Aceh, Universitas Andalas Padang, Politeknik Jakarta Internasional, Universitas Indonesia, Universitas Warmadewa Bali, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Samratulangi Manado, Universitas Tanjung Pura, Universitas Papua, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAG, MA, dengan hormat. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sirilus Harinowo, Ibu Dr. Sumaningtuti, dan para undangan yang berbahagia, mari kita menadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini berjalan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara ini. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu di pagi yang sangat cerah ini. Kami bisa menyelenggarakan webinar book review yang book review yang ditulis oleh Bapak Sirilus Harinowo dengan judul Toward the Age of Electric Vehicle. Dan nanti buku ini akan dibahas oleh pakar ekonomi Bapak Dr. A. Prasetyantoko, Rektor Universitas Atmajaya. Ya Allah, berikan kami kemudahan dan berikan kami kesehatan dengan terselenggaranya acara ini, agar buku yang sangat berharga ini, buku yang sangat memberikan inspirasi ini, dapat dibaca dan dapat bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, berikanlah keberkahan ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Sirilus Harinowo dan Bapak Dr. A. Prasetyantoko yang telah berbagi ilmu di pagi yang cerah ini. Ya Allah, anugerahkan juga kepada kami, keluarga besar STI Indonesia Banking School, kemudahan dan kebahagiaan, serta melewati masa-masa sulit akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison. Selanjutnya, foto bersama. Untuk para panelis, tamu undangan, dan partisipan agar menyalakan kameranya untuk dokumentasi book review hari ini.
Saya akan pandu Bapak Ibu dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan welcoming notes dari Ibu Dr. Kusumaning Tuti S. Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Terima kasih Kinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sirilus Harinowo PhD, Pakar Ekonomi Indonesia, Komisaris PT Bank BCA Tbk, dan Bapak Dr. A. Prasetyantoko, Rektor Universitas Atmajaya, yang kami hormati dan banggakan. Yang terhormat Bapak-Bapak Honorable Faculty Indonesia Banking School yang hadir pagi hari ini, Bapak Ibu anggota Senat Akademik ST Indonesia Banking School yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu tamu undangan kehormatan, para senior di bidang ekonomi keuangan dan perbankan, para akademisi praktisi pimpinan sektor jasa keuangan, boleh kami sapa beberapa yang telah hadir, Bapak Adrianus Moy, Gubernur Bank Indonesia periode terdahulu, Bapak Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia periode terdahulu, Bapak Hartadi Asarwono, Deputi Gubernur Bank Indonesia periode terdahulu, Bapak Suyitno Siswawidakdo, Deputi Gubernur Bank Indonesia periode terdahulu, Bapak Subarjo Joyo Sumarto, Deputi Gubernur Bank Indonesia periode terdahulu, dan juga kami ingin sapa Bapak Rahmat Waluyanto, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK dari periode 2012-2017. Dan juga Bapak Ibu yang lain, hadir juga Ketua Senat Akademik, Pak Joko Santoso Mulyono, Ibu Tini Suwartini, dan juga dari kalangan perbankan, Bapak Windiartono, Ibu Lisawati, Dirut Bank, Bapak Ahmad Fajar, Pak Beni Purnomo, Pak dari YPPI Pak Edi Setiadi, dan dari dari LPPI Pak Edi Setiadi, dan dari YPPI Pak Harimurti Gunawan yang hadir, Bapak-bapak dari OJK dan Bank Indonesia di daerah, hadir Pak Joko Prastowo dari BI Solo, Pak Sofan Kurnia dari BI Kediri, Pak Budi Harto dari BI Lampung, Pak Tatan dari BI Babel, kemudian Pak siapa tadi ya? Yang dari Bengkulu, Pak ini tidak Pak Joni, Bu. Tito Aji Siswantoro, OJK Bengkulu, Pak Tantan Heroika, tadi sudah disebut ya, dan masih banyak lagi, juga para akademisi, praktisi, Bapak Ibu para dosen, ananda para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta Sivitas Akademika Indonesia Banking School yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu secara virtual pagi ini dalam acara webinar book review atas buku Towards the Age of Electronic Vehicles yang ditulis oleh Bapak Sirilus Harinowo PhD, Pakar Ekonomi Indonesia, Komisaris PT Bank BCA Tbk, dan akan dibahas oleh Bapak Dr. A. Prasetyantoko, Rektor Universitas Atmajaya, dengan tema The Electric Vehicle Era Has Begun. Bapak Ibu, ananda para mahasiswa yang saya muliakan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita semua untuk melaksanakan aktivitas Tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara online,
Maka sejak tahun 2020 yang lalu, Indonesia Banking School pun menyelenggarakan webinar nasional kuliah umum secara daring. Pada kesempatan kali ini, kami ingin dengan bahagia untuk pertama kalinya menyelenggarakan book review secara online. Review yang diadakan ini tidak sekedar menjalankan tugas perpustakaan Indonesia Banking School dalam menggiatkan peningkatan literasi para sivitas akademikanya, melainkan lebih bertujuan untuk membuka cakrawala untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri datangnya suatu era baru melalui pendalaman pengetahuan secara kritis. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa yang saya banggakan, perkembangan teknologi yang pesat terus terjadi seiring dengan kesadaran dan kesepakatan global tentang perubahan iklim. Kesepakatan global yang mengupayakan adanya penanggulangan bersama terhadap pemanasan global telah mengantar dunia dewasa ini pada berbagai inovasi dan kreativitas yang mendatangkan disrupsi, khususnya bagi industri kendaraan. Indonesia pun tidak ketinggalan dengan adanya strategi pemerintah untuk menyambut masa green energy dengan berbagai program pengembangan. Pemerintah Indonesia berharap ke depan akan menuju ke net zero emission seperti negara maju. Energi baru terbarukan atau EBT dan kendaraan listrik akan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi tatanan perekonomian di masa depan. Hasil survei terakhir pemerintah Indonesia terhadap cadangan mineral, khususnya terhadap nikel, yang merupakan bahan baku utama untuk pembuatan baterai mobil listrik, menunjukkan jumlah besar yang memberikan prospek kemajuan bagi perekonomian Indonesia. Buku Towards the Age of Electric Vehicles ini juga mengulas bagaimana dampak nikel terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, bagaimana dampaknya terhadap neraca perdagangan, apa yang terjadi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta dampaknya terhadap penerimaan negara. Khususnya kepada Ananda para mahasiswa yang merupakan generasi Z dan para dosen yang sebagian besar merupakan generasi Y atau milenial. Semoga berkah sumber daya alam yang melimpah bagi Indonesia ini akan dikelola dengan tidak mengulang kekurangsiapan strategi sebagai lesson learned di masa lampau dan disikapi sedemikian rupa sehingga benar-benar dapat terwujud optimisme zaman kemajuan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa yang saya banggakan, oleh karena itulah Indonesia Banking School mensyukuri mendapat kesempatan untuk mengadakan webinar book review atas buku Towards the Age of Electric Vehicles yang sangat visioner ini. Untuk ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Cyrillus Harinowo PhD sebagai penulis buku dan kepada Bapak Dr. A. Prasetyantoko sebagai pembedah buku atas perkenan dan kesediaannya meluangkan waktu yang amat berharga di tengah-tengah kesibukan berbagi dan bersilaturahmi dengan kita semua. Kami menyampaikan rasa syukur dan hormat kepada para undangan kehormatan yang telah hadir. Dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa dari perguruan tinggi dari seluruh Indonesia yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Sutiono. Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, mari kita ikuti acara utama, yaitu Book Review Towards the Age of Electric Vehicles dengan pembicara Bapak Cyrillus Harinowo, penulis buku Towards the Age of Electric Vehicles, dan pakar ekonom Indonesia, dan Bapak Asapara Sentria, tokoh rektor Universitas Atmajaya, yang akan dipandu oleh Bapak Matara Maju Simatupang, moderator pada hari ini. Sebelumnya, saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT, MPhil, CIMBA. Menyelesaikan program Doctor of Business Administration, Finance and Banking di Maastricht School of Management, The Netherlands tahun 2007. Master of Philosophy, Finance and Banking di Maastricht School of Management, The Netherlands tahun 2005. Magister Teknologi, Manajemen Industri, Sekolah Pascasarjana Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996. Insinyur di Teknik Manajemen Industri, STITK Dharmayadi, Ujung Pandang pada tahun 1991. D3 Teknik Elektro, Politeknik Universitas Sumatera Utara di Medan pada tahun 1986. Mempunyai pengalaman, penulis buku Perbankan Digital Menuju Bank 4.0 tahun 2021. Penulis artikel di berbagai media. Direktur Utama Koperasi Komite Masyarakat Danau Toba. Asisten Vice President Corporate Banking 4 di Bank Mandiri pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Asisten Vice President di Bank Mandiri as Business Development Manager or Wealth Business Manager, Region Office 12, Jayapura pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Senior Trainer Manager, Learning Center Group di Bank Mandiri pada tahun 2007 sampai tahun 2009. Kepada Bapak Batara Maju Simatupang, dengan hormat kami silakan. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Adik Winta, MC kita pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, Bapak Cyrillus Harinowo, PhD, sebagai penulis buku Towards the Age of Electric Vehicles. Yang kami hormati Bapak Dr. Agustinus Prasetyanto, Rektor Unika Atmajaya, sebagai pembahas buku. Yang kami hormati Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Sutiono sebagai Ketua STI IBS dan seluruh pimpinan IBS. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan kehormatan dan semua peserta bedah buku Towards the Age of Electric Vehicle yang kami banggakan. Penyelenggaraan bedah buku kali ini sangat istimewa. Keistimewaannya adalah bahwa buku ini diawali dengan pengantar dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Erlangga Hartanto, Menko Bidang Perekonomian, Bapak Robert Budi Hartono, pemilik Polytron, Bapak Cahya Setiatmaja, Presiden Direktur BCA, dan Bapak Profesor Sudrajat Jiwandono, Guru Besar UI, dan juga Raja Ratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore. Keistimewaan lainnya adalah bahwa penulis Bapak Cyrillus Harinowo, PhD, seorang ekonom yang dapat dikatakan seorang ekonom yang pro lingkungan. Bukunya diawali dari sejarah konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, 5 Juni 1972, dengan jargon Only One Earth, yang menjadi Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan ini juga mengilhami Michael Jackson dan Lionel Richie pada tahun 1985 menciptakan lagu We Are the World.
kala itu dinyanyikan oleh supergrup terdiri dari 45 musisi pop yang ditujukan menggalang dana bagi korban kelaparan di Afrika, Ethiopia. Ketika itu, lagu tersebut mendulang 63 juta dolar AS untuk penanggulangan bencana kelaparan. Kini, jargon One the Earth tetap relevan dalam masa pandemi COVID-19 yang mendorong Lionel Richie sebulan lalu menyerukan kembali mengumandangkan lagu We Are the World sebagai seruan dalam penyelamatan dunia dan bersatu padu memerangi COVID-19. Pada tahun 1992 dilaksanakan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, yang mengekspresikan keberpihakan pada ramah lingkungan dengan jargon Think Globally, Act Locally. Dan ini mengingatkan saya kepada almarhum Profesor Otto Sumaroto, UMPAK, Direktur Eksekutif Indonesia Development Center for Sustainable Development IBCSD, yang legendaris dalam masalah lingkungan hidup. Karena saya sempat digembleng beliau sebagai asisten dalam bidang pengembangan ekonomi lingkungan yang berkelanjutan selama setahun lebih pada tahun 1995. Pada tahun 1995, atas bantuan UNEP, United Nations Environment Program, dihasilkanlah oleh Kementerian Lingkungan Hidup Agenda 21 Indonesia, di mana saya bersama Profesor Surna Djajadiningrat, almarhum, terlibat dalam membuat chapter 13 dan 14 pada Agenda 21 Indonesia. Dari KTT Bumi, konferensi menghasilkan Kyoto Protocol pada tahun 1997 dan pada tahun 2015 disepakati perjanjian Paris yang efektif mulai 2020 dan pada tahun 2050 harus tercipta keseimbangan rumah kaca. Dari sinilah dimulainya secara bertahap pengurangan emisi karbon dioksida, metana, dinitrooksida, seluruh bentuk hidroklorofluorokarbon, dan juga perfluorokarbon, serta sulfur heksafluorida. Inilah awal dimulainya secara bertahap pembatasan penjualan mobil berbahan bakar fosil. Dan hal ini menjadi awal debut insinyur berinovasi dan berkreativitas menciptakan electric vehicle. Buku Towards the Age of Electric Vehicle dengan tema The Electric Vehicle Era Has Begun akan membahas bagaimana pandangan seorang ekonom yang berwawasan lingkungan terhadap masa depan electric vehicle di Indonesia. Dan beliau juga memprediksi bahwa Indonesia akan masuk dalam zaman keemasannya pada 5-10 tahun mendatang. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia, yang mana nikel ini merupakan bahan baku pembuatan baterai litium dengan berbagai rupa. Proses ini merupakan think globally, act locally. Saya sebut ini dari Indonesia untuk dunia. Saat ini di hadapan kita telah hadir Bapak Dr. Agustinus Prasetyantoko, Rektor Unika Atmajaya Jakarta, sebagai pembahas buku. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV ringkas beliau sebagai berikut. Pendidikan, PhD Economic dari École Normale Supérieure de Lyon in collaboration with University of Lyon II from the Department of Money, Banking, and International Economics. Beliau juga meraih master degree from the University of Science and Technology, Lille I, France, dan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pengalaman profesional beliau adalah Rektor Universitas Atmajaya, ini mungkin sudah periode kedua ya, Komisaris Independen PT Prudential Life Insurance, Chief Economist PT Bank Tabungan Negara BTN Persero Tbk. Kepada Bapak Dr. Agustinus Prasetyantoko, kami persilahkan waktu yang tersedia hingga 30 menit ke depan. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Ibu Ketua IBS Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kusumaning Tuti Setiono, dan para faculty members dari IBS serta para senior yang tadi sudah disebut banyak sekali. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu-satu, tetapi kalau boleh beberapa yang juga tentu saja kita hormati sama-sama, Profesor Adrianus Moi, ada Pak Burhanuddin Abdullah, ada Pak Hartadi Sarwono, dan ada Pak Joko Santoso, dan yang lain-lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk membahas buku ini. Tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan penulis buku ini, Pak Sirilius Harinowo. Jadi selamat Pak Hari atas buku ini. Tentu ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kita semua, dan saya kira saya ketika diminta untuk menulis testimoni juga sangat antusias, dan hari ini pun juga saya sangat antusias membahas buku Bapak. Saya ingin izin share screen untuk membahas beberapa hal yang relevan untuk kita diskusikan pada pagi hari ini. Maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira buku ini tadi sudah disebut beberapa kali adalah buku yang sangat visioner, ya. Dalam bahasa yang sering digunakan oleh para central bankers itu adalah ahead the curve, gitu. Jadi ini adalah buku yang pemikirannya itu ahead the curve, gitu. Jadi mendahului situasi, gitu. Karena memang ini sesuatu yang sebetulnya electric vehicle itu sendiri sudah muncul berkembang saat yang lalu, tetapi akselerasinya itu kini ketemu momentumnya, kira-kira begitu. Dan pandemi ini, krisis resesi yang ditimbulkan oleh pandemi dan proses recovery ekonomi adalah sebuah momentum terbaik dari masa depan electric vehicle. Itu saya kira kontribusi yang ingin saya sumbangkan dalam diskusi pada pagi hari dan siang hari ini. Kalau kita baca lebih detail buku yang ditulis oleh Pak Harinowo bersama dengan Ibu Ika, ini kira-kira tidak persis per bab, tetapi secara umum itu berbicara tentang bagaimana perkembangan electric vehicles, baik di global, ada di US, di China yang persaingannya cukup ketat, tapi juga di Nordic, ya, di negara-negara Skandinavia itu yang juga udah jauh lebih berkembang, gitu electric vehicle ini itu dibahas cukup intensif, dan juga tentu saja di Indonesia bagaimana cikal bakalnya, dan kemudian cerita soal test drive dari Jakarta ke Bali. Saya kira itu menarik sekali untuk memberikan ilustrasi betapa kita sudah cukup maju dalam mengikuti perkembangan electric vehicle ini. Tetapi saya kira hal kedua yang ada dalam buku ini adalah konteks. Mengapa electric vehicle itu berkembang? Itu saya kira penting untuk kita sadari sama-sama, karena dari situ kita akan melihat bagaimana perkembangan ke depan, gitu. Tentu saja implikasi bagi Indonesia, bagi perekonomian Indonesia juga dibahas agak intensif, dan saya kira itu satu sumbangan pemikiran penting bagi ekonomi Indonesia ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas lebih banyak soal konteks, ya, karena tentu saja hari ini kita berbicara dari perspektif yang sangat luas. Ada para central bankers, ada pelaku perbankan, tapi juga ada mahasiswa, calon bankers mungkin, gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat atau menyikapi perkembangan tentang electric vehicle ini. Bapak Ibu sekalian, Tesla yang juga disebut berkali-kali dan diulas cukup banyak di bukunya Pak Harinowo ini dianggap sebagai maksudnya Elon Musk, ya, yang punya Tesla ini dianggap sebagai seorang entrepreneur yang bisa melihat jauh ke depan, dan dia cukup berhasil untuk melakukan inovasi, dan itulah yang dalam bahasa central banker adalah seorang inovator, seorang entrepreneur yang ahead the curve, yang mendahului situasi, mendahului kenyataan, gitu. Dan itu saya kira terbukti dalam arti market itu memberikan afirmasi terhadap inovasi yang dilakukan dan entrepreneurial innovation yang dilakukan oleh Tesla. Tesla sebagai sebuah perusahaan mobil
itu sebenarnya kapasitas produksinya kalau katakan saja dibandingkan dengan Toyota Motor gitu ya, itu jauh banget gitu dari sisi kapasitas produksi mobilnya gitu. Tetapi dari sisi valuasi marketnya itu 50-50 gitu Mas, bukan sorry, deketan gitu ya. Jadi antara Toyota Motor itu di ranking 33 dan Tesla itu di ranking 36. Itu secara market cap ya, market capitalization. Sementara kalau kapasitas realnya itu ya jauh banget antara Toyota dengan Tesla. Nah, ini menunjukkan bahwa memang market sebagai representasi dari komunitas ekonomi lah ya, komunitas financial apa namanya investor gitu melihat prospeknya yang menjanjikan di masa depan. Meskipun kapasitas produksinya masih kecil dibandingkan dengan Toyota, tetapi valuasinya sudah mendekati Toyota. Dan itu saya kira prinsip yang terjadi untuk hal-hal yang lain, untuk yang sifatnya itu revolusioner dalam arti berorientasi ke masa depan seperti inovasi di bidang finance, semiconductor dan sebagainya. Ini saya kira satu ilustrasi penting yang menunjukkan respon dari market yang cukup antusias dengan inovasi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita tidak bisa melepaskan diskusi tentang inovasi berbagai macam hal, khususnya dalam hal electric vehicle ini dari konteks transformasi ekonomi yang sekarang ini sedang terjadi. Dalam arti bahwa inovasi, bahwa inisiasi untuk mendorong perubahan khususnya dalam electric vehicle itu sudah terjadi beberapa tahun terakhir intensif gitu ya. Tetapi sekarang ini menemukan satu momentum yang memang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan momentum inilah yang akan menentukan nanti trajektori di masa depan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu sama-sama bahwa resesi, pandemi menimbulkan resesi, dan resesi mungkin kalau di belakang lagi ada itu masalah macam-macam masalah lingkungan, masalah sosial yang terjadi dan menimpa kita di seluruh dunia. Dan saya kira kita terpaksa harus lockdown seperti hari ini kita lalui bersama-sama di Jakarta ini, tapi di banyak negara juga mengalami ini great lockdown, membuat great recession. Dan karena itu ini adalah sebuah exceptional time sehingga memerlukan satu exceptional policies. Dan saya kira kalau kita lihat IMF itu sudah merespon dengan berbagai macam inovasi dalam kebijakan, dan intinya memang kita berusaha untuk merecovery ekonomi ini semampu kita dan sekuat tenaga agar ekonomi bisa bangkit kembali. Nah, setelah sekarang kita mengalami kira-kira secara global, meskipun Indonesia sekarang juga masih bergulat dengan pandemi itu sendiri, tapi secara global sebetulnya kita sudah mulai memasuki fase recovery ekonomi. Nah, recovery ekonomi yang terjadi kalau kita lihat dari laporan World Economic Outlook yang terakhir ya, di bulan April, ini dia me-warning kita semua bahwa recovery itu ternyata terjadi secara divergence. Jadi recoveries are diverging dangerously. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi mengalami divergensi, fenomena divergensi atau ketimpangan yang berbahaya, baik pada lintas negara maupun di dalam negara. Itu satu situasi yang nampaknya mesti kita perhatikan oleh semua level, dalam arti tidak hanya pengamat sosial saja, tapi bahkan central banker sekalipun. Kalau nanti kita di belakang sempat diskusi, misalnya diskusi yang ada di BIS ya, Bank of International Settlement, itu juga sangat intensif tentang bagaimana respon central banks menghadapi divergensi ekonomi ini. Saya nggak akan masuk terlalu detail soal bagaimana recovery, tetapi bahwa recovery yang terjadi itu memang punya bakat secara alamiah, itu membuat ekonomi itu terbelah gitu ya. Sehingga recovery-nya, orang sering bilang recovery ini bentuknya seperti huruf K gitu. Jadi K-shape recovery. Ada sektor-sektor yang memang diuntungkan dengan situasi ini, sektor-sektor yang berbasis teknologi, sektor-sektor yang berorientasi lingkungan, nanti kita akan lihat. Tetapi sektor-sektor old sektor gitu ya, yang padat karya dan harus memerlukan pertemuan yang intensif, UMKM itu nampaknya akan sulit untuk mengalami recovery, karena persis kalaupun pandemi ini berangsur pulih, perilaku orang sudah berubah gitu ya. Perilaku ekonomi tidak lagi berorientasi kepada pertemuan fisik, tetapi lebih mengandalkan teknologi dan sebagainya. Sehingga memang nampaknya ini sesuatu yang terjadi secara alamiah, ekonomi akan mengalami recovery secara terbelah gitu ya, Dan saya kira beberapa sektor akan
dalam arti tertentu mendapatkan keuntungan dari situasi ini, tapi banyak sektor yang mengalami loser ya, menjadi hal yang kalah. Nah, saya sebenarnya tidak menduga bahwa hari ini banyak central bankers di sini ya, tetapi saya membayangkan bahwa ini akan erat kaitannya dengan banking sektor, sehingga saya mengutip laporan yang muncul di The Economist terbaru gitu ya, bahwa hari ini pun dia ini agak kurang kerjaan nih kayaknya, dia mereport semua quote dari central bankers ya di seluruh dunia, dan dia menyimpulkan bahwa dari speech central bankers ini nampaknya kata inequality itu sekarang menjadi banyak gitu ya sejak tahun terakhir ini, dan itu satu tema besar yang juga harus direspon oleh central banks. Ini misalnya seorang officer penting dari BIS, Claudio Borio, itu mengatakan bahwa recession worsen equality and equality worsen recession gitu ya. Jadi bahwa resesi itu memperburuk equality, tapi equality juga memperburuk resesi gitu. Jadi ini hubungan yang saling mempengaruhi secara negatif. Sehingga memang pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan moneter ke depan itu lebih inklusif dan mengedepankan aspek ketimpangan ini sebagai sesuatu yang harus dipecahkan. Itu saya kira hal lain yang juga relevan untuk kita diskusikan hari ini. Poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, dunia mengalami satu situasi pandemi ini, dan sebelum pandemi ini ada satu inovasi yang cukup intensif dalam hal teknologi, dan itu ketemu, sehingga sebetulnya kita ini sekarang mengalami situasi di mana disrupsi itu ganda terjadinya. Jadi teknologinya juga mengalami revolusi, tetapi situasinya terkait dengan pandemi yang mengubah perilaku orang itu juga menimbulkan disrupsi, dan disitulah relevansi dari industri yang ramah lingkungan. Saya akan mengutip statement yang menurut saya sangat kuat dari Madam Kristalina Georgieva, Managing Director dari International Monetary Funds. Dia mengatakan bahwa setiap nyawa yang hilang karena pandemi ini adalah utang yang harus dibayar oleh kita semua yang selamat gitu ya. Dan cara kita membayar utang itu adalah dengan menciptakan dunia yang lebih hijau, lebih pintar, dan lebih fair. Itu saya kira kalimat yang sangat kuat, dan itu menjadi fondasi bagi perkembangan ekonomi ke depan. Nah, disinilah saya kira momentum dari electric vehicle itu menemukan ketemu gitu ya, EVs ketemu dengan momentum yang tidak pernah terjadi sebelumnya. 2020 banyak laporan mengatakan bahwa inilah momentum terbaik dari electric vehicle. Pertama karena sales, faktanya dari data sales dari banyak negara, bahkan Amerika sekalipun itu naik jumlah data dari sales electric vehicle. Yang kedua adalah adanya kebijakan pajak. Jadi ada tax breaks yang memungkinkan dan COVID related discount ya, yang memungkinkan sales itu terdorong ke atas karena harga lebih murah dan lebih terjangkau. Yang berikutnya ini saya kira yang penting dan dibahas cukup banyak dan mendalam dari buku ini adalah soal baterai. Baterai adalah salah satu komponen yang paling penting dari electric vehicle, dan Indonesia punya peluang untuk menjadi kontributor penting dalam industri ini ya, sehingga Indonesia berpotensi untuk menjadi pelaku penting dalam value change, global value change dalam industri electric vehicles. Jadi baterai juga improve, jadi performanya makin baik dan makin murah juga harganya. Itu saya kira satu variabel yang penting mendukung momentum dari perkembangan electric vehicle yang oleh World Economic Forum dianggap tahun 2020 ini sebuah momentum dan kedepannya akan terus melaju. Ini beberapa data tentang bagaimana sales tentang electric vehicle itu terus naik, dan diproyeksikan ke depan kalau kita lihat di sini itu akan ada situasi di mana nanti 2040 ke depan itu akan lebih banyak electric vehicle ketimbang vehicle yang berbasis pada fossil oil. Dan itu saya kira dibahas cukup mendalam dari dalam bukunya Pak Harinowo. Ini juga begitu, beberapa ilustrasi tentang bagaimana electric vehicle itu terus akan punya momentum untuk tumbuh di masa depan. Nah, yang paling penting dari electric vehicle adalah sebenarnya ada dua soal electric vehicle ini. Yang pertama adalah yang tentu saja berkaitan satu sama yang lain. Yang pertama adalah karena teknologi berkembang sehingga mobil ke depan itu tidak sekedar alat transportasi, tetapi juga lifestyle. Ini saya kira juga dibahas sedikit di bukunya Pak Harinowo. Jadi
mobil ke depan itu bukan soal membawa kita ke suatu tempat yang kita inginkan gitu, tapi sebuah lifestyle gitu. Sehingga konten teknologinya akan intensif mobil ke depan itu. Nah, ada kaitan dengan yang pertama lifestyle. Lifestyle ke depan itu adalah lifestyle yang lebih green. Ini terkait dengan pandemi yang mengubah perilaku orang dan semangat untuk ramah lingkungan itu nampaknya akan muncul dan ke depan juga akan lebih intensif. Sehingga gaya hidup dan kebutuhan dan perilaku yang lebih ramah lingkungan itu akan berkembang di masa depan dan itu menjadi komponen penting dari sisi demand gitu. Selain teknologinya yang terus berkembang sehingga harganya semakin murah gitu. Tetapi hal baiknya adalah bahwa ini menjadi kontribusi penting juga bagi perbaikan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian kita semua gitu, bahwa electric vehicle ini dalam bahasa sekarang itu mengikuti prinsip circular economy. Jadi baterainya bisa di-recycle gitu ya. Dan itu bisa digunakan lagi untuk berbagai kepentingan dan ekonomi itu berputar gitu. Jadi ekstraksi alam itu tidak sekali pakai terus dibuang, tapi dipakai sehingga ekonomi ini lebih berwawasan lingkungan dan berwawasan keberlanjutan di masa depan. Saya kira itu beberapa hal bahwa mobil ke depan itu lebih berbasis teknologi. Ada ini soal interconnectivity gitu ya, antara satu device dengan devices yang lain dan gaya hidup tentang lingkungan itu mau tidak mau juga akan menjadi komponen penting dari variabel perkembangan mobil ke depan. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks itu tentu saja pertanyaannya Indonesia mau di mana dan mau kemana. Dalam konteks bahwa semua negara hari ini menghadapi situasi yang sulit, pandemi, dan kita hampir semua ekonomi mengalami resesi gitu. Pertanyaannya adalah kita harus recover. Dan pertanyaannya kemudian adalah kita akan recover dengan cara apa gitu. Nah, Korea dianggap sebagai salah satu contoh negara yang sedang berkembang sekarang udah menjadi maju gitu ya, sehingga nampaknya juga cocok kalau kita mau merefer kepada pengalaman Korea gitu ya. Korea ketika menghadapi pandemi dan kemudian resesi merumuskan satu kebijakan besar ke depan adalah Green New Deal. Jadi mereka sudah mengatakan kita akan recover dari situasi resesi karena pandemi ini dengan tidak balik lagi kepada masa sebelum pandemi gitu. Sehingga bahkan mereka dalam membiayai recovery ekonomi ini pun juga berperspektif lingkungan. Misalnya yang di launching adalah Korea Green Growth Trust Fund gitu ya, yang di sana dengan jumlah yang cukup signifikan untuk membiayai sebuah proses recovery yang berwawasan lingkungan. Salah satu yang didanai dari proyek ini adalah electric vehicles. Nah, ini saya kira satu contoh yang mungkin kita bisa belajar dari sana. Jadi bahwa kita punya potensi nikel yang sangat banyak di kandungan alam kita, tetapi kita perlu merumuskan satu kebijakan yang jelas tentang recovery ekonomi kita ini dan mengalokasikan investasi dalam konteks merecover ekonomi ini ke arah pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan di masa depan. Saya kira itu satu pelajaran yang menarik untuk dipelajari untuk Indonesia, karena persis Indonesia adalah negara yang punya potensi cukup besar dalam hal industri electric vehicle ini. Negara-negara maju tentu saja sudah punya perspektif tentang green recovery, bagaimana mempercepat, bagaimana transisinya, bagaimana membangun track record, dan kemudian bagaimana membiayai seluruh proses recovery yang berbasis green tersebut. Sehingga financing di bidang green bond, green loan itu juga mulai berkembang akhir-akhir ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup dengan begini. Ini ada sebuah perkembangan yang saya kira memang agak total dalam pengertian electric vehicle ini hanya menjadi satu simbol saja bahwa mobil di masa depan adalah mobil yang ramah lingkungan, dan itu adalah hasil dari inovasi karena kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi harus diarahkan kepada paradigma dan pada pendekatan yang lebih bernuansa lingkungan.
Dan nampaknya pendekatan tentang lingkungan ini akan menjadi pendekatan yang total dalam pengertian di semua aspek. Bahkan di dalam aspek kebang sentralan sekalipun, hari-hari ini sedang ada diskusi yang sangat intensif di Bank of International Settlement, dan ini satu inisiatif yang saya kira baru bulan lalu di launching, itu adalah tentang Green Swan. Jadi pandemi adalah sesuatu yang kalau di sektor keuangan biasanya adalah black swan, sesuatu yang tidak pernah bisa diduga gitu, karena kita selalu berasumsi bahwa yang kita lakukan ini sudah melalui satu standar manajemen risiko tertentu, tetapi terjadi krisis gitu. Nah, green swan adalah sesuatu harusnya bisa dilihat dan dikalkulasi, dan karena itu problemnya adalah bagaimana mengelaborasi kebijakan moneter, risk management, sektor keuangan itu basisnya adalah ramah lingkungan. Saya kira ini satu perspektif yang menarik yang sedang berkembang, dan pada satu saat mungkin kita juga akan sampai pada kita gitu ya, beberapa konsep pendekatan metodologi tentang bagaimana menghitung resiko, bagaimana menghitung masa depan satu investasi itu dengan satu metodologi yang punya arah lingkungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, buku ini mengantar kita untuk diskusi yang lebih luas tentang bagaimana dunia, bagaimana central bank, bagaimana dunia perbankan, bagaimana sektor keuangan itu juga harus merespon satu perkembangan yang nampaknya tidak bisa dihindari, bahwa kita semua harus berorientasi kepada lingkungan dan berwawasan hijau. Saya kira itu sumbangan yang saya bisa berikan dalam diskusi siang hari ini, dan sekali lagi selamat atas peluncuran buku, penerbitan buku yang menggugah diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Agustinus Prasetyantoko, luar biasa pembedahannya yang berfokus kepada perkembangan elektrik, vehicle global dan domestik, juga konteks mengapa elektrik vehicle ini berkembang, implikasinya kepada perekonomian Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi ada beberapa yang paling ditekankan oleh Pak Prasetyantoko, antara lain bahwa di dalam visi perbankan keuangan ini disebut sebagai ahead the curve. Dan kemudian juga visi-visi yang luar biasa yang muncul dari entrepreneur Elon Musk dalam Tesla-nya, ini menimbulkan market capitalization, dan yang momentum yang terjadi adalah pada saat pandemi ini ternyata resesi ini membawa momentum pada perumusan bagaimana melepaskan diri dari resesi maupun bagaimana kita melakukan suatu recovery yang ujungnya kita berorientasi pada green swan. Dunia ini perlu membicarakan mengenai apakah itu central bank, sistem perbankan, sistem keuangan, dan juga teknologi yang berwawasan lingkungan. Nah, ini semuanya terungkap dalam buku beliau, ya, Bapak Sirilius Harinowo. Nah, untuk itu kami sebelum kami mempersilakan Bapak Sirilius Harinowo PhD, kami ingin izinkan kami membacakan CV ringkas beliau terlebih dahulu. Pendidikan Bapak Sirilius Harinowo PhD, Dr. Moneter dan Ekonomi Internasional dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat tahun 85. Master Development Economics Center for Development Economics dari Williams College, Massachusetts, 1981, dan doktorandus di bidang akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1977. Pengalaman profesional, pengajar beberapa universitas di Jakarta, pembicara pada seminar maupun media, dan penulis artikel nasional dan internasional. Komisaris Independen BCA 2003 sampai sekarang, kandidat Gubernur BI 2003, alternate Executive Director and Technical Assistant Advisor for the Monetary and Exchange Affairs Department, International Monetary Fund, Washington.
98 sampai 2003. Kepala Urusan Pasar Uang dan Derealisasi dan Urusan Operasi Pengendalian Moneter 9498 dan Asisten Menteri Perdagangan 1988 sampai 1989. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Sirilius Harinowo, PhD, untuk memberikan satu paparan yang lebih komprehensif mengenai pembahasan yang diberikan oleh Bapak A. Prasetyanto barusan. Waktu dan tempat kami persilahkan 30 menit ke depan. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Badara. Ibu-ibu dan Bapak sekalian saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada yang para senior saya yang ada di sini, Bapak Adrianus Moi, Pak Burhanuddin, Pak Barjo, Pak Didi Hartadi, dan terutama yang mengundang saya, Ibu Dr. Kusumaning Tuti. Saya kagok kalau menyebut Dr. Kusumaning Titu karena biasanya Mbak Titu gitu ya. Jadi terima kasih sekali. Ini saya sebetulnya merasa sangat surprise karena tadi apa yang disampaikan oleh Mas Badara pada waktu sebagai pengantar maupun apa yang disampaikan oleh Pak Prasetyantoko ini sudah lebih dari apa yang saya tulis di buku saya. Ya, jadi saya malah melihat Pak Prasetyantoko ini sudah membaca penuh. Saya padahal bacanya masih belum penuh, ini belum selesai. Tetapi oke, saya mau share sedikit, 30 menit ya Mas waktunya ya. Oke. Iya, Pak. Baik. Judulnya The EV Era Has Begun. Jadi kalau bukunya itu masih baru menuju ke zaman mobil listrik, di dalam presentasi ini ternyata zaman itu sudah datang. Nah, ini yang share screen saya dengar dari IBS. Bisa di share screen bahannya? Ya, oke. Langsung slide berikutnya. The point of no return untuk kendaraan listrik. Jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi di dalam beberapa tahun terakhir ini, bahwa hadirnya kendaraan listrik ini betul-betul memang merupakan sesuatu keharusan. Ya, sebetulnya waktu itu pilihannya ada beberapa, termasuk yang pakai hydrogen fuel, tetapi pada akhirnya setelah Tesla meluncurkan mobil listrik, akhirnya industri mobil yang sudah mengembarkan hydrogen fuel seperti Jepang, akhirnya agak gelagapan dan mereka mulai berpikir untuk mengembangkan mobil listrik. Nah, mobil listrik ini akan hadir di seluruh dunia di dalam beberapa tahun yang akan datang, dan mobil listrik ini pada akhirnya akan menggantikan sepenuhnya mobil yang berbahan bakar BBM, internal combustion engine, karena ini merupakan suatu tuntutan perjanjian yang sudah disepakati di Paris tahun 2015 dan mulai berlaku di tahun 2020. Jadi ini bukan mobil listrik itu bukan suatu hal yang merupakan gagah-gagahan, tetapi ini suatu keharusan zaman. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Jadi di sini kita lihat bahwa perjanjian Paris yang disepakati di tahun 2015 itu mulai berlaku di tahun 2016, tetapi arah atau tujuan akhirnya adalah di tahun 2050 itu akan terjadi atau diharapkan akan tercapai apa yang disebut sebagai net carbon neutrality. Ya, jadi di situ gas rumah kaca bisa dikatakan sudah mulai bisa dikendalikan, dan ini merupakan satu cara untuk kita bisa menjaga temperatur bumi itu rata-rata tidak melebihi suatu angka tertentu. Nah, perjanjian Paris ini sebetulnya
merupakan suatu kelanjutan dalam artian begini. Tahun 1987 itu ada suatu pertemuan yang besar, yaitu di Montreal, karena pada waktu itu dunia khawatir mulai munculnya apa yang disebut sebagai lubang ozon. Dan oleh karena itu di tahun 87 itu akhirnya pemimpin dunia sepakat untuk melahirkan apa yang disebut sebagai Montreal Protocol, yaitu melarang zat-zat yang bisa menyebabkan lubang ozon tersebut. Dan ternyata ini merupakan suatu sukses. Ya, perjanjian tersebut disepakati dan kemudian diimplementasikan, dan diperkirakan di tahun 2050 nanti lubang ozon itu juga sudah mulai tertutup, lubang ozon yang ada di atas kutub utara. Nah, berdasarkan sukses tersebut, akhirnya pemimpin dunia berpikir, oke, sekarang kita tanganin yang berikutnya, yaitu adalah pemanasan global. Dan itulah yang dimulai dari tahun 92 dengan Rio Summit, kemudian masuk ke Kyoto Protocol, dan terakhir adalah perjanjian Paris di tahun 2015. Dan di dalam perjanjian ini tahun 2050 menjadi target untuk net carbon neutrality, dan oleh karena itu banyak pemerintah di dunia mulai berpikir bagaimana melarang penjualan mobil dengan bahan bakar minyak. Tahun 2025 Norwegia sudah mulai akan melarang penjualan mobil dengan BBM. Inggris yang tadinya itu sebetulnya melakukan larangan mulai tahun 2040, di zaman Perdana Menteri Boris Johnson ini memajukan menjadi tahun 2030. Jadi nanti di tahun 2030 tidak ada lagi penjualan mobil dengan bahan bakar BBM. Jadi mobil yang pakai knalpot ya, itu sudah tidak ada lagi. Ya. Dan ini ternyata memberikan inspirasi kepada Gubernur Metropolitan Tokyo. Pemerintah Jepang itu sebetulnya maju mundur dalam hal ini karena lobby dari industri mobil di Jepang sangat kuat sekali. Tetapi tiba-tiba pemerintah Metropolitan Tokyo mengatakan tahun 2030 adalah tahun terakhir penjualan mobil dengan bahan bakar BBM. Dan ini mempunyai dampak yang luar biasa sekali ke seluruh dunia. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita melihat bahwa penjualan mobil yang di tahun 2010 itu baru mencapai 8.000 mobil ya, tahun 2010. Ini saya kira di dalamnya terdapat mobil Tesla Roadster pada waktu itu, tetapi juga ada mobil Nissan Leaf ya, masih sedikit sekali yang laku terjual. Kemudian pada tahun 2020 ini sudah mencapai 3 juta, dan kira-kira nanti di tahun 2030 barangkali sudah akan 50 jutaan mobil listrik yang akan terjual pada tahun-tahun tersebut. Jadi ini perkembangannya betul-betul perkembangan yang sifatnya eksponensial. Berikutnya, slide berikutnya. Ini adalah merek-merek yang sedang beredar saat ini. Tesla misalnya, ya itu yang diproduksi di Amerika dan juga ada di Shanghai, sebentar lagi di Berlin. Ya, ini mereka market share-nya mulai berkembang naik, tetapi ada juga yang market share-nya menurun, bukan karena produksinya menurun, tetapi karena banyak juga mobil-mobil yang lain yang mengalami kenaikan penjualan, termasuk Hyundai. Dan Hyundai ini ternyata juga melakukan juga penjualan di Indonesia. Berikutnya. Nah, dulu pada waktu pemerintah negara-negara maju mereka mencoba untuk mempromosikan penjualan mobil listrik untuk bisa memenuhi perjanjian Paris tersebut, mereka harus melakukan beberapa insentif supaya mobil listrik itu menarik, supaya mobil listrik itu laku. Kenapa demikian? Karena mobil listrik ternyata harganya itu lebih mahal daripada mobil dengan bahan bakar BBM. Mobil Tesla yang pertama yaitu Tesla Roadster
itu dijual di atas 100.000 US dollar, dan ini merupakan mobil yang bisa dikatakan sangat mahal meskipun itu di Amerika. Mobil Roadster itu sampai pada waktu katakanlah ditutup produksi di tahun 2012, lakunya hanya 2.200 unit. Tetapi kemudian Tesla mengintroduksi mobil-mobil yang baru yang lainnya, sehingga kemudian berkembang menjadi suatu tadi yang dikatakan oleh Mas Prastiantoko, lifestyle. Nah, tetapi sebelum itu tercapai, Norwegia memberikan banyak insentif, Belanda memberikan banyak insentif, Denmark begitu juga, Jerman, slide berikutnya, Amerika Serikat, kemudian Tiongkok, Swedia, Perancis, dan Jepang. Semuanya memberikan insentif ya, dan insentifnya hampir mirip ya. Bagaimana supaya harga mobil itu bisa affordable, bisa tercapai ya oleh masyarakat yang lebih luas, sehingga penjualannya semakin lama makin meningkat. Itulah sebabnya tadi tahun 2010 baru 8.200 mobil listrik itu jual, tahun 2020 sudah mencapai 3 juta unit. Dan yang menarik itu di Norwegia. Norwegia itu di tahun 2020 kemarin, penjualan mobil listrik itu sudah mencapai 54% dari seluruh penjualan mobil di tahun tersebut. Dan yang menarik, hanya khusus di bulan Desember, penjualan mobil listrik itu sudah mencapai 62%. Jadi dari sini kita bisa membayangkan, kalau di Norwegia itu nanti dilarang di tahun 2025, mungkin malah sebelum 2025 penjualan mobil listrik itu sudah mendominasi penjualan mobil di negara tersebut. Berikutnya. Nah, jadi yang pertama itu tadi adalah bagaimana dari komunitas internasional mengadakan perjanjian, kemudian pemerintah berbagai negara membuat insentif supaya ini laku, dan ternyata setelah muncul mobil Tesla, kemudian juga ada beberapa mobil lain di Amerika itu yang terkenal itu adalah mobil Rivian, kemudian Lucid, kemudian GM sama Ford itu juga mengembangkan versi mereka untuk mobil listrik. Dan pada akhirnya banyak perusahaan-perusahaan Amerika akhirnya mulai ngantri untuk menggunakan armada dengan kendaraan listrik dari berbagai merek yang sudah diintroduksi itu tadi. Nah, berikutnya. Lalu bagaimana dengan prospek mobil listrik di Indonesia? Di Indonesia ini tahun 2019 ada 20 unit yang laku. Tahun 2020 kemarin 324 unit. Tahun 2021 ini baru sampai bulan Mei sudah terjual 446 unit. Saya kebetulan sudah nyoba mobil Hyundai Ioniq sama Hyundai Kona, ya, tetapi saya belum pernah mencoba mobil Tesla yang ada di sini. Tetapi menarik, mobil Tesla itu sudah mulai masuk di Indonesia. Mobil Tesla yang Model 3 ini sebetulnya adalah mobil Tesla yang paling murah. Ternyata di Indonesia harganya 1,5 miliar. Tetapi dengan harga 1,5 miliar ini ternyata ada Crazy Rich dari Medan, orang kaya dari Medan, jam 3 pagi nggak bisa tidur, daripada nggak bisa tidur lebih baik beli mobil Tesla deh. Jadi jam 3 pagi dia pesan mobil Tesla Model 3 di Tokopedia. Ya, ini adalah gaya khas Indonesia. Jadi di Indonesia sudah ada Tesla Model 3, ada BMW i3, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, dan Nissan Kicks, ya, e-Power. Berikutnya. Nah, tetap pada waktu mereka membeli mobil itu dibayang-bayangi dengan harga. Gaikindo mengatakan bahwa masyarakat Indonesia umumnya membeli kendaraan di bawah 200 juta. Sementara kisaran mobil listrik sekarang ini adalah di angka 600 juta. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Di China itu ada mobil Wuling. Wuling yang mereknya Hongguang Mini itu harganya hanya sekitar 60 jutaan rupiah. Oleh karena itu di China menjadi mobil sejuta umat. Ini kalau pabrik Wuling yang ada di Indonesia memproduksi ini, saya khawatir Daihatsu harus cepat-cepat menyiapkan produksi
mobil listrik yang bisa bersaing dengan mobil Wuling itu, karena sekarang ini yang kita tahu Daihatsu adalah mobilnya yang dikenal sebagai mobil sejuta umat. Dan ini akan terjadi persaingan yang besar. Kemudian yang kedua, charging station (SPKLU). Ini di dalam buku saya memulai dengan cerita komisaris dari PLN Pak Dudi Purwogandhi itu mencoba menggunakan mobil listrik dari kantor pusat PLN diisi kemudian sampai Denpasar, dan ternyata di rest area di Trans Jawa ini sudah ada charging station sehingga akhirnya selamat sampai di Denpasar di sana. Nah, tetapi jelas itu hanya merupakan suatu katakanlah toh yang jalan cuma satu mobil ya. Tetapi kalau yang jalan adalah jutaan mobil, ini diperlukan suatu infrastruktur charging station yang bisa dikatakan luar biasa. Ini bisa dikatakan merupakan suatu opportunity, satu peluang bagi para pengusaha di Indonesia, karena pada akhirnya PLN yang diserahin tugas itu, dia sudah siap bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan infrastruktur charging station tersebut. Kemudian dari segi regulasinya, pemerintah di tahun 2019 itu mengeluarkan peraturan pemerintah untuk percepatan industri mobil listrik, dan beberapa hal yang akhirnya menjadi turunan dari itu adalah di tahun 2025 Indonesia itu mentargetkan 20% penjualan kendaraan listrik itu sudah harus 20% dari kendaraan itu harus kendaraan listrik. Jadi kalau sepeda motor yang sekarang itu penjualannya itu sekitar 6 juta, 7 juta setahun, berarti pada waktu tahun 2025 sudah harus ada sekitar 1,2 juta unit sepeda motor listrik yang dijual. Ya. Sementara untuk mobil juga seperti itu. Nah, bagaimana prospeknya? Prospek tercapainya target itu. Saya merasa yakin bahwa target itu akan tercapai karena pada saat yang bersamaan ini sekarang banyak industri-industri kendaraan motor listrik. Misalnya yang di-feature di dalam buku ini adalah PT Juara Baik yang menghasilkan mobil selis, sepeda listrik, tetapi yang akhirnya juga graduate memproduksi motor listrik. Kemudian ada United Bike, ada macam-macam, ya, ada Kimco dan sebagainya. Dan ini saya yakin kalau hanya 1,2 juta unit yang diharapkan diproduksi di tahun 2025 ini akan tercapai. Lalu bagaimana dengan mobil listrik? Mobil listrik juga menurut saya bisa tercapai, yaitu Hyundai ini tahun 2020 kemarin sudah mulai konstruksi untuk pabrik dengan kapasitas 70.000 unit, tetapi itu mulai dengan yang mobil IC, ya, internal combustion engine, pakai bahan bakar BBM. Tetapi tahun 2022 mereka akan mulai memproduksi mobil listrik dan total kapasitas pabrik Hyundai yang direncanakan saat ini adalah 250.000 unit. Jadi kalau misalnya katakanlah Hyundai itu memproduksi 100.000 atau 200.000 mobil listrik di tahun 2025, ini sudah suatu persentase yang besar dibandingkan dengan penjualan domestik mobil di Indonesia yang sekitar 1,5 juta barangkali nanti di tahun 2025. Begitu juga kalau Wuling mulai berproduksi. Begitu juga Toyota, karena Toyota juga mulai akan investasi di Indonesia untuk mobil listrik itu mulai tahun 2022. Mereka sudah menyiapkan investasi $2 miliar. Nah, dengan perkembangan ini, apa yang ditargetkan oleh pemerintah untuk tercapainya 20% kendaraan listrik, kendaraan itu berupa kendaraan listrik, rasanya akan tercapai. Berikutnya, slide berikutnya. Ya. Nah, ini ekosistemnya, saya lewatin saja. Terus, perkembangannya ada ini sekarang bisa menepis keraguan masyarakat terhadap mobil dan motor listrik, ya. Jarak tempuh itu sudah makin lama makin jauh. Coba kalau Tesla Model S yang terakhir mereka itu mengupgrade lagi Model S-nya itu bisa mencapai 500
Ini di sini ditulis 402 mil, tetapi bisa sampai 520 mil sebetulnya. Kalau 520 mil itu sekitar 800 km. Itu berarti kita charge di Jakarta, nanti di-charge lagi di Surabaya, itu bisa. Ya, jadi jarak tempuhnya itu menjadi panjang sekali. Kemudian charging time-nya, itu juga makin lama makin pendek. Harganya itu juga makin lama makin dipangkas menjadi rendah. Yang Model 3 itu Tesla Model 3 itu di sekitar angka 37.000 US dollar kalau di luar negeri. Di sini masih 1,5 miliar rupiah. Tetapi kemarin mereka sudah mulai berpikir mau membuat Model 2, ya, Tesla Model 2 yang harganya hanya sekitar 25.000 US dollar. Kemudian kapasitas baterai, ya, ini menarik. Kapasitas baterai ini kalau di sini disebut pemakaian Tesla itu bisa sampai 150.000 mil satu baterai itu. Tetapi perusahaan di China, CATL, ini sudah berhasil membuat baterai yang bisa dipakai selama 1 juta mil. Jadi ini jarak jangkau yang panjang sekali. Ya. Kemudian bagasi terbatas. Kalau saya lihat di mobil Hyundai Kona itu di depan itu masih isinya mesin, ya. Sementara kalau di mobil Tesla itu depan itu sudah kosong, belakang kosong sehingga bagasinya menjadi sangat luas. Bahasa Jawanya sangat omber, ya. Berikutnya, nah dari apa yang terjadi ini sebetulnya yang sangat menarik itu adalah bahwa ke depan ini akan terjadi disrupsi besar-besaran di industri otomotif di dunia maupun di Indonesia. Ya, jadi industri mobil sudah harus berubah, bebenah, melakukan adjustment. Kemudian industri komponen di bawahnya ini juga harus berubah, bebenah, karena komponen mobil listrik itu jumlah komponennya itu hanya separuhnya mobil yang bahan bakar BBM. Kemudian bengkelnya pun juga harus berubah dan sebagainya. Jadi disrupsi kepada industri mobil listrik ini, kepada industri mobil konvensional ini akan besar. Tetapi pada saat yang sama terdapat suatu opportunity yang besar bagi Indonesia, yaitu karena tadi dikatakan kalau mobil listrik yang maksimum range-nya itu jauh, itu sudah bisa dipastikan bahwa mobil listrik tersebut baterainya adalah menggunakan nikel. Kalau yang jarak jangkaunya pendek, itu bisa dipastikan mobil itu menggunakan baterai yang menggunakan lithium ferrofosfat. Ya, ini dua jenis baterai yang berbeda. Nah, baterai nikel pun itu ada dua macam. Ya, nikel, kobalt, dan aluminium NCA ini banyak dipakai oleh mobil Tesla, tetapi perusahaan baterai di China maupun di Korea mulai banyak mengembangkan NCM, nikel, kobalt, mangan. Yang NCM ini mungkin kita terus berikutnya slide-nya. Nah, di sini kita lihat sebelah kanan itu yang NCM atau NMC itu awalnya itu adalah nikel itu 1, kobalt 1, dan mangan 1 ya. Jadi NMC 111 atau NMC 333 pada waktu itu. Nah, kobalt itu harganya 3 kali lipat dari nikel. Oleh karena itu harga baterainya menjadi mahal sekali. Oleh karena itu pemilik mobil Tesla, Elon Musk, mengatakan coba dibuat baterai yang semurah mungkin, yaitu kalau bisa kobaltnya ditekan serendah mungkin atau cobaltless baterai. Itulah sebabnya CATL dari China maupun juga LG Chem dari Korea berlomba-lomba untuk membuat baterai NMC yang nikelnya setinggi mungkin, yaitu NMC tadinya 811, nikelnya 8, mangannya 1, kemudian kobaltnya 1. Sekarang sedang mulai dikembangkan, dicoba dikembangkan, nikelnya 9, M-nya setengah, C-nya setengah. Jadi dengan demikian ini nanti harga baterai makin lama akan menurun. Berikutnya. Nah,
Dari sini kita bisa melihat perkembangan dari berbagai macam pabrik baterai yang ada ini di Amerika. Tesla Gigafactory, ini yang pertama adalah Gigafactory 1 di Nevada. Ini adalah joint venture antara Panasonic dengan Tesla. Ya, ini adalah membuat baterai untuk kepentingan industri mobil mereka yang ada di California, yaitu di Fremont, California, itu dekat dekat San Francisco sana. Nah, kemudian Gigafactory yang di Shanghai, ini di sana ada pabrik baterainya dan juga ada pabrik mobilnya. Ini berkembang cepat sekali. Yang sedang dibangun sekarang adalah Gigafactory 4, yaitu di Berlin, dan juga yang Gigafactory 5 itu di Texas. Ini semuanya adalah milik Tesla. Sementara untuk General Motor, akhirnya mereka bekerja sama dengan LG Chem, itu membuat perusahaan namanya Ultium Cells, dan ini mereka sedang membuat pabriknya di Lordstown, Ohio. Ya, ini tidak terlalu jauh, ini dekat dengan Danau, Michigan, jadi tidak terlalu jauh dari Detroit. Tetapi mereka juga mulai membangun pabrik yang kedua, itu ada di dekat Nashville, Tennessee, itu di Spring Hills, Tennessee. Kemudian di daerah Georgia ini ada perusahaan dari Korea, SK Innovation, yang juga membuat pabrik baterai untuk mobil listrik Ford, Volkswagen, dan Hyundai. Ini lokasinya di Commerce, Georgia. Jadi di Amerika ini ternyata perkembangannya cepat sekali. Di China kita lihat juga ada CATL yang membuat baterai di Cina, maupun juga akhirnya mereka juga mulai membuat pabrik baterai di Eropa, di Erfurt, Eropa. Kemudian ada BYD, ini juga merupakan pabrik baterai lama dari China yang akhirnya mereka juga bergeser juga masuk ke pabrik mobil listrik. Ya, berikutnya. Nah, dari teknologi baterai yang terbaru tadi, semakin lama itu nikel itu semakin besar komponennya, dan inilah yang menjadi satu peluang besar bagi Indonesia. Berikutnya, ya. Nah, lalu berapa besar cadangan nikel di Indonesia? Kalau menurut US Geological Survey, Indonesia itu produksi atau cadangan nikelnya itu mencapai 21 juta ton. Australia ada 20 juta ton, Brasil 11 juta ton, dan seterusnya. Nah, tetapi khusus untuk Indonesia, ini Kementerian ESDM baru saja mengadakan survei di tahun 2020, dan ternyata cadangan nikel kita itu bukan 21 juta ton, tetapi 68 juta ton. Dan itu pun adalah suatu cadangan yang secara ekonomis visible untuk diproduksi. Kalau di luar itu masih ada lagi cadangan nikel yang luar biasa besar. Kadang-kadang orang bertanya, ini benar apa enggak nih angkanya? Nah, tetapi supaya kita tidak terlalu ragu-ragu, ada satu contoh yang menarik, yaitu di Halmahera. Halmahera bagian selatan itu adalah WDAB. Di WDAB ini sekarang ada kawasan industri yang disebut sebagai IWIP, ya, Indonesia WDAB Industrial Park, ya. Nah, di Halmahera itu dulu sebetulnya cadangan nikel atau konsesinya itu dimiliki oleh seorang atau satu perusahaan dari Kanada namanya WDAB Nickel Company. Ya. Tetapi kemudian dia jual ke perusahaan Perancis. Ini Mas Prasanto Toko pasti bisa ngomongnya dengan baik. Kalau saya tulisannya Erame atau apa gimana? Ya. Nah, ternyata pada waktu WDAB itu melakukan survei, mereka menemukan cadangan nikel mereka adalah 4 juta ton. Tetapi pada waktu Erame itu melakukan survei kembali, mereka mendapatkan, bukan 4 juta ton ternyata, 9,3 juta ton. Dan 9,3 juta ton ini sudah hampir sama dengan seluruh cadangan nikel yang ada di Brasil. Sudah lebih besar dari yang di Rusia. Jadi dari situ kita bisa melihat potensi Indonesia ini bisa dikatakan luar biasa sekali. Berikutnya. Nah,
Dengan roadmap yang tersinkronisasi ini, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sudah mulai semakin siap ya dengan perkembangan mobil listrik ini ya 2020 kita larang mulai efektif betul larangan ekspor biji nikel, tetapi ternyata sebelum 2020 di tahun 2014 sudah mulai banyak pabrik smelter untuk nikel yang dibangun di Morowali, kemudian di di Konawe di Sulawesi Tenggara, kemudian ada di Pulau Obi dekat Halmahera sana, dan ternyata 2020 ini produksinya itu sudah bisa dikatakan sangat besar mereka. Tahun 2019 Indonesia itu merupakan net importer dari besi dan baja. Dan besi dan baja ini di dalamnya adalah ada unsur ferronikelnya. Besi dan baja itu kita tahun 2019 itu kita defisit 3 miliar dolar. Tahun 2020 kita menjadi surplus, net exporter, dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 4 miliar dolar. Jadi terjadi swing dari negatif 3 menjadi positif 4, berarti terjadi kenaikan 7 miliar dolar. Saya dengar Pak Jokowi memperkirakan bahwa ekspor dari nikel maupun nikel related product dari Indonesia itu akan mencapai 35 miliar dolar di tahun 2025. Tetapi saya memprediksi jumlah yang lebih besar sangat mungkin bisa tercapai. Karena apa? Di tahun 2021 ini baru sampai bulan Mei kemarin ekspor kita sudah mencapai 6,8 miliar dolar. Dan saya bisa mengatakan bahwa mungkin akan sampai akhir tahun barangkali sekitar 16 sampai 18 miliar dolar bisa tercapai. Itu 2021. Padahal dewasa ini baru 19 smelter yang beroperasi dan masih sedang dibangun menunggu selesainya, itu masih ada 29 smelter lagi. Itu baru kalau kita bicara nikel yang untuk keperluan baja ya. Sementara yang untuk baterai mobil ini baru tahun 2021 ini mulai ada satu perusahaan yang produksi, yaitu adalah dari Harita Group. Namanya Halmahera Persada Legend yang merupakan nasabahnya BCA. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat 2022 nanti ada 3 perusahaan lagi yang akan berproduksi yang untuk memproduksi bahan baku baterai. Oleh karena itu smelter yang memproduksi ferronikel sampai baja dan baja nerkarat ini ditambah dengan bahan baku baterai ini akan dijumlah nanti akan melampaui minyak sawit, akan melampaui batu bara, dan saya kira sudah akan melampaui oil and gas kita. Ya, jadi dengan demikian saya menjadi semakin optimis bahwa Indonesia ini bukan tidak mungkin mendekati zaman keemasannya 5-10 tahun yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Sirilius Harinowo, suatu paparan yang sungguh luar biasa, khususnya tadi pada penekanan yang kita lihat tadi adalah sebagaimana yang telah disinggung oleh Pak Prasetyan Toko, yaitu mengenai Green Swan. Nah, kalau kita lihat dari sini, paparan yang disampaikan oleh Bapak itu dari mulai bergerak, dia dari mulai masalah infrastrukturnya sampai kepada nanti kepada lifestyle, perilaku, dan juga sampai kepada teknologi. Nah, mungkin perlu kami meminta pandangan Pak Prasetyan Toko, kira-kira bagaimana ini kalau ditinjau dari model yang disampaikan tadi bentuknya Green Swan tadi, Pak? Apakah ini bisa melibatkan suatu yang sangat kompleks karena menyangkut dunia usaha, perbankan, keuangan, dan sebagainya? Mungkin kami minta pendapat dari Pak Prasetyan Toko. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih. Saya kira ini satu exercise ya, satu latihan yang baik sekali bahwa satu sisi kita melihat kalau kita dari kacamata perbankan gitu ya. Tadi Pak Harinowo cerita BCA sudah membiayai satu unit yang mengembangkan elektrik baterai
baterai yang berbasis nikel. Ini menurut saya satu situasi di mana kalau mulai dieksplorasi gitu ya, baik itu BCA maupun kalau mau lebih luas ya regulator gitu, mulai menginisiasi satu metodologi untuk me-assess potensi resikonya, saya kira itu akan menarik gitu, dalam pengertian bahwa kita tidak ingin satu kesempatan yang terbuka luas dan apalagi bisa membawa kita kepada kemajuan yang signifikan sebagai bangsa, itu juga menyisakan satu potensi resiko yang signifikan di masa depan. Jadi mumpung ini masih dalam fase perkembangan, itu perlu ada satu edukasi tertentu dari dalam hal ini tentu saja regulator untuk mulai men-set-up satu mekanisme resiko lingkungan gitu. Syukur-syukur kalau pelakunya sendiri BCA dalam hal ini mulai juga mengembangkan metode untuk mengukur resiko itu gitu. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Prasetyo Toko. Mungkin Pak bisa ditanggapi dulu Pak sebelum saya nanti mengajukan beberapa pertanyaan dari floor. Silakan Pak Harinowo. Ya, baik. Terima kasih Mas Pras. Ini memang menarik sekali resiko dari financing proyek semacam ini. Ini satu case yang betul-betul sudah terjadi. Jadi case ini adalah pada waktu BCA ikut terlibat membiayai namanya fasilitas produksi itu HPAL, High Pressure Acid Leach. Ya, ini adalah suatu pabrik yang memproses dari tanah yang ada kandungan nikelnya 1% atau 1,2% untuk menghasilkan bahan baku baterai, nikel sulfat, kobalt sulfat nantinya. Nah, pembiayaannya itu adalah yang bersifat project finance. Jadi risikonya kalau misalnya proyeknya misalnya mangkrak atau tidak selesai dan sebagainya, ini pada akhirnya menjadi risiko BCA. Tetapi yang menarik di dalam financing yang Harita Group ini, ternyata ada beberapa bank dari Indonesia yang ikut terlibat. Saya sebut di sini NISP, ya, OCBC NISP, kemudian Bank Mandiri, BNI, dan BCA. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa mereka sadar ada risiko semacam itu, tetapi mereka merasa bahwa ini adalah satu opportunity juga. Nah, saya bisa laporkan bahwa ternyata risiko itu tadi, apa itu katakanlah construction risk maupun early production risk itu sudah kita lewatin. Perusahaan ini atau pabrik ini sudah mulai berhasil menyelesaikan commissioning mereka kira-kira tanggal 24 Juni yang lalu dan mulai commercial production. Jadi ini adalah pabrik pertama di Indonesia yang memproduksi bahan baku baterai. Pabrik pertama. Dan ini nanti akan disusul oleh beberapa pabrik yang ada di Morowali. Kalau yang ini tadi pabriknya Harita Group itu ada di Pulau Obi, pulau kecil di sebelah selatan Halmahera, di sebelah utara Pulau Ambon. Ya, nah di seluruh dunia pabrik semacam ini ada 9, ya, ada di Papua Nugini, ada di New Caledonia, ada di Madagaskar, yang banyak itu di Australia ada 4, tetapi hampir semuanya itu tidak terlalu visible, ya, tidak terlalu profitable. Tetapi yang pabrik yang ini, yang dari Harita Group, kalau menurut apa yang sudah berkembang sekarang ini menjadi satu investasi yang biayanya paling kecil bahkan dibandingkan dengan biaya HPAL yang lainnya di seluruh dunia. Tetapi ternyata kenaikan produksinya itu istilahnya ramp up time-nya ini cepat. Kalau di perusahaan-perusahaan HPAL yang lain itu untuk mencapai 80% kapasitas itu perlu waktu 2 tahun. Pabrik ini hanya dalam waktu 4 bulan sudah akan mencapai 80%. Jadi ini suatu case yang menurut saya menarik sekali dan oleh karena itu it's a good gamble. Tapi benar kata tadi Pak Mas Pras bahwa ya risiko memang harus dilihat. Terima kasih. Terima kasih Pak Harinowo. Ternyata sungguh menarik Pak ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan masalah risiko. Karena kebanyakan memang masalah yang berwawasan lingkungan ini dulunya tidak dimasukkan sebagai biaya. Sekarang sudah menimbulkan biaya, tetapi ternyata
apa yang dipaparkan oleh Pak Harinowo itu sangat visible untuk dilakukan. Beberapa tahapan sudah dilakukan dalam tempo yang singkat untuk construction-nya. Oke, terima kasih Pak Prasetyan Toko. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin dari floor. Saya akan pilihkan saja beberapa pertanyaan. Ini untuk Pak Harinowo. Ini dari Saudara Ferry, The Way Custom. Mereka sudah mencoba melakukan konversi kendaraan combustion engine menjadi electrical vehicle. Kendala yang menakutkan buat calon pemakai kendaraan EV ini adalah pada saat kita cerita tentang harga baterai yang akan mungkin terkesan mahal. Apalagi waktu konversi ini terkesan itu ada 5.000 life cycle atau untuk 5 tahunan ke depan. Sehingga endingnya mereka berpikir bahwa kemungkinan apakah ada kembali kepada konsep dasar transportasi. Di sini karena memiliki infrastruktur yang tadi disampaikan oleh Pak Harinowo, bahwa infrastruktur itu dalam pengembangan dan juga pihak PLN siap untuk melakukan investasi dengan para mitranya. Nah, kira-kira di sini kalau dikatakan dikaji lebih jauh, penyebaran yang lebih masif ini apakah memungkinkan ini dapat menarik investor baik dalam maupun luar negeri? Kira-kira seperti apa, Pak Harinowo? Oke, jadi begini, untuk infrastruktur untuk chargingnya ya Mas ya? Siap, Pak. Ya, untuk charging infrastruktur ini, mestinya PLN kalau mau mengajak investor Indonesia maupun luar negeri untuk mengembangkan ini, mereka harus bisa memberikan satu gambaran. Ini loh, kalau kamu mau investasi di sini, keuntungannya itu ini. Nah, itu satu. Tetapi yang kedua, infrastruktur atau pembangunan infrastruktur ini memang mau tidak mau harus dilakukan. Kita sudah tidak bisa berbalik kembali ke industri mobil yang lama, ya, beberapa tahun yang akan datang. Sekarang masih oke. Tetapi katakanlah 2030 nanti investor sudah harus berpikir benar bahwa mereka sudah tidak akan mungkin katakanlah mengembangkan industri mobil yang bahan bakunya BBM, sehingga mau tidak mau charging station itu sudah harus dibangun. Ya, jadi oleh karena itu PLN yang memperoleh tugas dari pemerintah harus buka-bukaan lah. Gitu. Ini loh, kalau Anda mau buka charging station, nanti harga listrik dari saya sekian, Anda jual sekian, Anda dapat margin sekian, sehingga pada akhirnya ini menjadi menarik bagi para investor untuk datang. Saya yakin investor yang akan tertarik ini akan banyak. Tetapi sebelum saya akhiri jawaban ini, saya ini mau mengucapkan terima kasih dulu kepada partner menulis saya, Ibu Ika Mayasari, karena selama 2 tahun terakhir ini saya ditemani oleh Ibu Ika Mayasari untuk menulis sudah 2 buku nih. Yang pertama adalah namanya Oceanic Joy, kemudian yang kedua ini adalah mobil listrik ini, dan dua-duanya itu sebetulnya yang menjadi guru-guru saya itu adalah nasabah BCA. Ya, waktu saya menulis buku Oceanic Joy, guru saya itu namanya Pak Trisman Bahar. Ini adalah pemilik dari Indobaruna Bulk Carrier. Ini satu perusahaan kapal mobil semen. Sementara yang untuk mobil listrik ini guru saya yang paling luar biasa itu namanya Pak Gunawan Lim, pemilik dari Harita, yang sudah mulai memproduksi tadi bahan baku baterai tadi. Kemudian Pak Dharma dari sepeda listrik, kemudian Pak Pujiono dan Pak Hermawan dari baterai ABC. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan juga tentunya terima kasih yang sudah memberikan sambutan kepada buku saya. Pak Jokowi luar biasa sekali, Pak Erlangga Hartarto, Pak Budi Hartono, Pak Yahya, dan Pak Sudrajat Jiwandono. Juga yang memberikan endorsement Pak Dahlan Iskan, Pak Tanri Abeng, dan Mas Prasetyan Toko. Saya harus mengucapkan terima kasih. Itu semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Harinowo. Ini ada pertanyaan Pak untuk Pak Prasetyan Toko. Ini dari Saudara Fahrun Gen.
dari IAIN Papua. Ini saya ambil ini yang paling jauh dulu yang nanya ini Pak, yang ikut serta luar biasa Pak. Ini disampaikan, izin bertanya ini kepada Bapak Prasetyan Toko, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang pebisnis dalam mengelola ekonomi daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh masyarakat banyak. Mungkin ini maksudnya bagaimana pengembangan nanti ini pada daerah-daerah yang tidak sulit terjangkau itu dalam hal pengembangan kendaraan listrik. Silakan Pak. Iya, saya kira itu salah satu tantangan yang serius ya terkait dengan infrastruktur. Jadi kalau isunya adalah daerah yang remote ya, yang agak terisolasi, tentu saja yang pertama-tama adalah komitmen untuk membuka akses infrastruktur supaya kebuka gitu. Hanya yang saya ingin ajak untuk lebih luas itu adalah sebenarnya belajar dari mobil listrik ini. Ini kan sebetulnya bukan produknya itu sendiri, tetapi bisnis modelnya gitu ya. Bisnis modelnya di mana mengambil energi dari lingkungan itu saya kira bisa diterapkan dalam konteks tempat yang terpencil gitu. Jadi kalau prinsip ini bisa diambil gitu ya, itu justru mungkin bisa menjadi jalan keluar dari keterasingan kalau mau dibilang begitu dari akses infrastruktur. Jadi soal mobil listrik tentu saja membutuhkan mau tidak mau ya infrastruktur gitu. Tetapi prinsip dari mobil listrik ini bisa dipakai untuk mengembangkan kegiatan lain, industri lain dan bahkan kehidupan sehari-hari gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Prasetyan Toko. Boleh saya ikut jawab, Mas? Silakan Pak. Oke. Jadi begini, ini sebetulnya isu yang juga dihadapi oleh Toyota ya. Toyota berpikir bahwa di negara-negara yang masih berkembang ini infrastruktur charging ini masih relatif terbatas. Dan oleh karena itu yang mereka produksi itu adalah mobil antara. Belum sepenuhnya mobil listrik, tetapi mereka berkembang mulai mobil hybrid dulu. Ya, mobil hybrid itu tetap kita isi bensin, tetapi along the way kita bisa ngisi baterai dan baterainya bisa menggantikan bahan bakar. Saya kebetulan menggunakan mobil hybrid yang kalau mobil biasa saya isi bensin misalnya 1 bulan 4 kali, dengan mobil hybrid itu cuma ngisi bensin 1 bulan sekali. Ya, jadi ini sudah suatu penghematan yang luar biasa. Sesudah dari situ bergerak ke apa yang disebut sebagai plug-in hybrid. Plug-in hybrid itu adalah mobil yang di-plug-in dengan dicolok baterai, ya, tetapi ada juga mesin bahan bakarnya. Jadi mereka tetap bergerak dengan baterai. Kalau nanti baterainya habis, baru switch ke bahan bakar. Jadi masih ada rasa aman, ya, di situ. Nah, ini adalah mobil antara sebelum mobil listrik. Tetapi saya membayangkan kalau untuk daerah remote, ini malah mungkin suatu kali nanti malah menjadi menguntungkan bagi mereka. Karena apa? Kalau daerah remote, ini listrik bisa dikembangkan dari wind power atau dari solar energy. Ya. Dan dari sini tinggal dipasangin charging station yang dengan listriknya yang berasal dari 2 sumber itu tadi. Artinya mereka tidak perlu impor bensin lagi dari Jawa, ya, tetapi sudah diproduksi di tempat itu listrik itu dari wind power maupun solar energy itu tadi. Ya, jadi yang penting kan tinggal bagaimana membuat chargernya. Nah, charger itu ada yang bisa dipakai home charger maupun juga yang commercial charger seperti yang yang dimiliki Tesla dan sebagainya. Itu Mas, terima kasih. Baik, makasih Pak Arinowo. Ini masih ada pertanyaan satu lagi Pak, mungkin ini tidak terlepas dari masalah limbah. Paling utama lah masalah limbah, karena life cycle ini maksimum 10 tahun Pak penggunaan baterai ini. Nah, ini apakah nanti dampak pengelolaannya, karena ini saya dapat informasi juga ini bahwa pengelolaan limbah baterai ini bisa juga dengan leaf cleanse, bleach Pak ya. Nah, ini kira-kira bagaimana
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk mengelola limbah baterai ini ke depan yang akan diperkirakan akan membeludak pada saat 5-10 tahun pemakaian mobilnya. Lebih kurang seperti apa? Mungkin bisa dari berbagai perspektif dapat disampaikan oleh Pak Harinowo maupun Pak Presiden Toko. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Batara. Jadi begini, limbah baterai ini sudah dipikirkan kalau untuk pemerintah Indonesia pada waktu men-set up Indonesia Battery Corporation, ya, yang merupakan gabungan dari beberapa BUMN itu, mereka sudah memikirkan dari hulunya, yaitu tambang nikel, sampai pembuatan baterainya, sampai recyclingnya. Ini sudah dipikirkan oleh pemerintah. Tetapi kalau kita bicara recycling global, ini menarik sekali. Ya, jadi seperti perusahaan mobil Renault itu sudah mulai mengembangkan recycling industry. Juga jadi di Eropa ini ada beberapa yang sudah mulai mengembangkan recycling industry. Bahkan mereka mulai berpikir, kami kan tidak punya tambang nikel nih, tetapi nanti kami akan bisa mengembangkan yang disebut sebagai urban mining, ya, tambang di tengah kota. Yaitu dari mana? Dari recycling baterai bekas ini. Jadi ini sudah dipikirkan, Mas. Mereka berpikir bahwa ini baterai bekas ini kan mungkin agak B3 gitu ya, jadi agak bahan-bahan berbahaya, sehingga mereka bagaimanapun juga harus menggunakan otomasi dan robotik untuk mengeluarkan ininya katakan aluminiumnya, kemudian lithiumnya dipisahkan, kemudian campuran tadi nikel mangan tadi katodenya itu dipisahkan, dan kalau sudah dipisahkan ini bisa dipakai lagi untuk bahan baku baterai yang baru. Itulah makanya disebut sebagai urban mining. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Harinowo. Mungkin dari perspektif Pak Presiden Toko, Pak, silakan Pak. Ya, saya kira saya ingin menegaskan aja bahwa mobil listrik ini bukan sekedar produk, tetapi ini sebuah bisnis model, dan kalau mau diangkat tadi sebuah perspektif gitu, perspektif yang ramah lingkungan. Karena itu memang kemudian ekosistem yang dibangun tentu saja ya berorientasi pada ramah lingkungan ini gitu. Yang tadi saya ilustrasikan dalam PPT itu ada satu sirkular gitu yang mencoba semaksimal mungkin menggunakan kembali limbah yang diciptakan dari industri ini gitu. Saya kira ini akan menjadi satu industri yang berkembang ke depan, recycle perspektif ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harinowo dan Pak Presiden Toko. Mungkin kami ingin menyampaikan bahwa kami siapa tahu ada undangan kehormatan yang bersedia memberikan tanggapan atau perspektif baru, Pak. Silakan, mungkin dari tamu kehormatan kami, Pak Andreanus Moi, Pak. Terima kasih, Pak Moderator, dan terima kasih juga Pak Sirilus Harinowo dan Pak Agustinus Prasetyan Toko, ya, untuk presentasinya sangat menarik. Banyak belajar saya itu, ya. Nah, berbicara mengenai ya electric vehicle ini kan, istilah vehicle kan banyak ya, banyak macam. Tapi memang banyak bobotnya, banyak yang kita ini adalah yang darat, kendaraan darat, dan khususnya itu ya, mobil. Jadi apakah mobil penumpang, mobil bus, ya. Tapi saya lihat ini karena Indonesia ini negara kepulauan, nah, jadi komunikasi antar pulau itu mungkin juga membutuhkan electric plane yang kecil, ya, sedang antar pulau, ya, yang tidak membutuhkan banyak untuk mendarat airportnya, dan juga electric boat, terutama untuk ferry boat. Nah, jadi ini vehicle air, ya, kendaraan air dan di udara gitu, ya. Nah, ini barangkali karena khusus untuk implikasi untuk Indonesia, saya kira itu sangat bermanfaat. Jadi barangkali ini itu satu catatan saja. Yang catatan yang kedua, yang ini sedikit ya merisaukan saya juga sebenarnya, artinya karena electric
vehicles ini kan menggunakan bahan mineral nikel ya. Ya. Dan kita tahu memang dampak positifnya itu udara, polusi udara itu kan jadi lebih bersih. Ya. Tetapi pertambangan pada umumnya juga menimbulkan masalah lingkungan. Ya. Pulau-pulau, apalagi kalau tambangnya liar gitu ya. Ya. Wah, itu habis digali itu sudah pulaunya itu bisa tenggelam, apalagi kalau di Pulau Obi sana itu ya. Nah, itu berarti sudah ini. Jadi how to manage the risk ini ya, supaya kalau bisa win-win gitu ya. Nah, karena jadi Indonesia dari satu segi untung karena ini, dan juga mungkin nanti lama-lama lebih murah, tapi kendaraan kecil ya, tapi juga bagaimana memanage risknya ya, karena ada yang positif tapi ada yang negatif juga, yaitu pertambangan pada umumnya. Itu yang terjadi dengan tambang batu bara dan apa semua itu kan yang kita lihat itu memperbaiki itu sudah susah gitu ya. Kalau di Bali kan itu ada Garuda Wisnu Kencana itu gali-galian batu kapur itu dibuat jadi taman yang indah gitu ya. Nah, jadi ini perlu dipikirkan tentunya. Ya itu hanya secara singkat dua catatannya. Ya kepada siapa saja Pak Cyrillus ataupun Pak Antonius juga mau bisa komentarin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Andrianus Moi. Suatu pandangan baru yang memang harus kita melakukan mitigasi risiko terhadap semua kemungkinan adanya risiko. Para peserta webinar, bedah buku yang kami banggakan dengan disampaikannya tadi perspektif dari Bapak Andrianus Moi, maka acara bedah buku Toward the Age of Electric Vehicle berakhir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cyrillus Harinowo PhD dan Bapak Dr. Agustinus Prasetyan-Toko yang begitu luar biasa dalam memaparkan materinya, dan juga di sini sungguh banyak hal-hal baru yang mungkin akan didapatkan oleh para peserta, termasuk juga ini memberikan inspiring kepada para peserta untuk lebih memahami lagi bagaimana electric vehicle ini ke depan akan menjadi suatu kebutuhan dan juga menjadi suatu lifestyle. Terima kasih Ibu Bapak. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC Adi Quinta. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Batara Maju Simatupang. Pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Cyrillus Harinowo. Terima kasih. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak A. Prasetyan-Toko. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara book review hari ini, Bapak Cyrillus Harinowo, Bapak A. Prasetyan-Toko, dan Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman. E-certificate dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah book review pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan book review, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Indonesia Banking School bersama para pelaku industri keuangan dan keuangan digital dengan bangga mempersembahkan partial scholarship yang ditujukan untuk membantu siswa-siswi SMA agar dapat meneruskan kuliah di kampus yang berkualitas. Informasi terkait beasiswa bisa diakses melalui Instagram @indonesiabankingschool dan juga website kami di www.ibs.ac.id. Segera daftarkan diri Anda.
kami membuka kesempatan untuk para pelaku industri lainnya untuk ikut serta dalam program beasiswa gotong royong untuk memajukan SDM Indonesia. Dan sampai jumpa di book review selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School, serta kunjungi website kami di www.ibs.ac.id. Saya Daniela Quinta Anastasia, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School, sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harinowo, Pak Pras. Terima kasih Pak Harinowo, terima kasih Pak Presiden Toko, Pak Edi, Terima kasih Pak Gadi, Pak Tito, Pak Harinowo. Terima kasih Pak Harinowo. Selamat. Terima kasih Pak Harinowo. Bagus. Pak Tito, terima kasih. Kuning, makasih. Kuning. Iya baik, kabarnya nih Pak Edi. Ayo, baik Liv. Mas Yuno. Terima kasih terima Pak kasih. Harinowo, terima kasih Bu Sama-sama. Tito. Joko. Ya, Pak. Bu Titu, terima kasih. Pak Batara, sukses Pak. Terima kasih Pak. Keren, mantap. Sukses Pak Batara. Terima kasih Bu. Makasih Bu Tito. Makasih. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih Bu Sri. Mbak Tari, Mbak Yayu, sampai ketemu ya. Mbak Tini, Ya, Mbak Tini, aduh. Kangen ya. Halo. Aduh Mbak Sampai Bibi. ketemu ya, sampai ketemu. Iya masih mau soal ke sana belum bisa nih. Aduh. Jangan dulu. Pandemi jangan dulu ya kita. Diam di rumah ya. Oh ya Pak Mbak. Yuno, Ya. apa kabar? Mbak Mbak Endang. Mbak Endang, iya. Oke. Iya, Endang. Sampai Ya. ketemu. Sampai ketemu Next ya. week. Ya, oke, bye. Yuk. Bye bye ya Mbak. Sampai ketemu. Yuk, oke. Founder RI, Bupati Pencegahan, Direktur PT Bank, CIMB, Niaga TBK, dan saya ucapkan juga Bagus ininya ya, Dek. Bagus banget. Bagus banget. Ya, Dewi. Iya. Dewi, kapan ketemu Ibu? Ning BMC nih. Ya? Gak ning BMC. Aku harus operasi mata. Dan Oh iya. awal bulan wae engko aku. Nanti kabar-kabar ya. Kabar-kabar ya, nggih. Sekali lagi sukses Pak Batara. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya Pak Batara, sukses acaranya bagus ini. Iya, makasih banyak Bu. Terima kasih. Ya, yuk, kita selalu ngikutin IBS kok, support terus sama IBS ya. Iya Bu, terima kasih supportnya Bu. Yuk, nggih, matur nuwun, saya live ya. Siap, Nuwun Bu. Pak Batara. Yuk, salam Bu. buat Bu Titu, monggo Bu Titu. Nuwun Bu Tito sekali lagi. Lagi nggih Bu Titu, matur nuwun. Aduh, kayak jangan di situ deh. Ya, wis ta?